Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan aku Oriza Stella Putri dengan NPM A1M022002. Dan di video kali ini aku bakal jelasin tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. 1. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos dan logos. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah 1. Yang ada atau being, 2. Kenyataan atau realitas, 3. Eksistensi, 4. Esensi, 5. Substansi, 6. Perubahan, 7. Tunggal, 8. Jamak. Dasar ontologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu, atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang telaah ilmu. Berbeda dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Di dalam berbagai pemahaman ontologi terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran. Di antaranya, A. Monoisme. Paham ini terbagi menjadi dua aliran. 1. Materialisme dan 2. Idealisme. B. Dualisme. C. Pluralisme. D. Nihilisme. Dan E. Agnostitisme. Pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata, yaitu Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan atau sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa A. Hakikat itu ada dan nyata. B. Kita bisa mengajukan pertanyaan tentang hakikat itu. C. Hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Dan D. Manusia bisa memiliki ilmu pengetahuan dan makrifat atau hakikat itu. Metode epistemologi. Adapun metode dalam epistemologi itu antara lain adalah sebagai berikut. A. Metode induktif, B. Metode deduktif, C. Metode positivisme, D. Metode kontemplatif, E. Metode dialektis. 3. Persyaratan epistemologi. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.
A. Ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi maupun tentang manusia atau biopsikososial. B. Ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu. C. Ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. 4. Aliran epistemologi. A. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. B. Realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. C. Idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. D. Positivisme. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. E. Pragmatisme. Pragmatisme berargumentasi bahwa filsafat ilmu haruslah meninggalkan ilmu pengetahuan transendental dan menggantinya dengan aktivitas manusia sebagai sumber pengetahuan. Beberapa definisi tentang aksiologi, yaitu 1. Aksiologi berasal dari perkataan aksios atau Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua, aksiologi dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri disebut sebagai teori yang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, menurut Barmel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral, melahirkan disiplin khusus yakni etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan, melahirkan keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik, melahirkan filsafat sosial politik. Berikut akan dijelaskan mengenai aksiologi sebagai sebuah nilai dan aksiologi sebagai etika dan aesthetic expression. 1. Etika. Sekurang-kurangnya etika mencakup etika dari sudut pandang A. Etika alamiah, B. Etika objektif, C. Etika universal, D. Etika sosiokultural, E. Etika ilmiah atau etika kritis. Yang kedua, estetika. Teori estetika pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Teori estetika formal, B. Teori estetika ekspresionis, C. Teori estetika psikologis. Oke, sampai di sini saja video kali ini dan sampai jumpa di lain video. Bye bye.